ini lu nyampe langsung berarti nyampenya pagi apa malam? Breakfast jujur. Oh pas nyampe breakfast Iya langsung. karena jam 00 dini hari. Gua cabut. Oh, jadi nyampe sana langsung breakfast tuh. Iya. Agendanya apa tuh hari Sabtunya tuh langsung? Langsung nonton tuh. Sampai siang tuh free time dulu. Check in jam 1, jam 4 udah mulai campnya dia tuh. Si Jamorannya tuh, iya. Bisa dia kok gue kasih saran ya. Gue enggak. Ya eksibisi gue dulu dokter. Ya eksibisi gue jam 9:30 malam. Gak apa-apa demi Jamoran. Demi Jamoran. Si penting berarti bagian itu. Iya. Gue sempat pikir, kayak Jamoran udah dinner deh ini. Gue masih main ya. Wah ini kemarin waktu ada acara 3x3 gue sama Riko kan kerjaan bareng tuh. Jadi semacam influencer kita kok ya. Gila. Tapi ternyata kita bukan cuma berdua. Ternyata kita pakai lengkap di situ. Cuma yang satu beda job desk saja. Satu bukan influencer. Sana tiba-tiba gue bilang announcer gue sama Riko. Kok kayaknya nggak ada event basket kalau nggak ada P-double, harus ada P-double. Kayaknya semua bener. Gila di semua event harus ada ya kok ya. Iya bener. Karena persyaratannya mereka butuh dua hal. Kita perlu broadcaster yang ngerti basket. Oke banyak yang gitu. Yeah. Tapi dia harus bisa full bahasa Inggris. Togi juga lah. Togi dia PA. Okay. Kan dia emang announcer. Jadi emang job desk dia emang sesuai sama job desk dia sehari-hari. Kayak di PJ kan dia announcer PA. Oke. Jadi sebagai PA. Lu lebih cocok sebagai yang bedah-bedahnya gitu, analis jadi, gitu. Analisnya ada lagi. Oh, ada lagi. Di Mas Mahendra Simbot. Karena dia antara semua analis yang ada, yang gue kerja sama di Liga Indonesia, dia yang nyaman pakai full Inggris. Dia bilang gak apa-apa deh gue bisa gitu, mau gitu. Tapi ya nggak gampang mungkin ya kalau bahasa utama lo. Kalau gue kan lebih gampang justru. Kalau pakai, gue lebih sulit di IBL. Oh bahasa Indonesia soalnya. Iya karena ini play by play. Kalau ngomong basket kayak kita ngomongin basket sekarang, gue bisa pakai bahasa Indonesia. Tapi kan gue bisa terjemahin di kepala gue dulu. Kalau play by play terlalu cepet. Jadi saat lagi play by play, kalau di IBL pun gue pakai bahasa Inggris. Ada tuh pro kontra, ada yang suka, ada yang enggak. Tapi emang gue bukan so Inggris, emang kepala gue keluarnya Inggris dulu. Kalau gue harus translate dulu, udah ketinggalan apa yang terjadi di lapangan. Apalagi 3x3 lebih cepat lagi, actionnya nggak ada break. Iya. Jadi harus ini ya, harus apa kalau play by play IBL malah lebih sulit ya. Lebih sulit karena jadi gue harus pakai bahasa Inggris. Karena ini kan fouling terus tembakan bebas, gue gak bisa sih. Lu bisa kok tembakan gitu dari luar garis 3 point. Play by play gitu, jadi komentator bisa lu. Gak fasih pasti gue. Iya ini membawa bola gitu kan. Enggak gue enggak. Lo gampang gak ngomong tembakan 3 angka? Gue sampai sekarang belum bisa lo. Gue usaha. Oh tembakan 3 angka gitu. Gue gak bisa 3 point. Iya. 3 point shot. Itu dia tembakan 3 angka. Sebenarnya gampang sih. Gampang. Tapi kan otak gue gak kerja kayak gitu. Jadi susah harus diterjemahin tapi dulu. Tapi waktu kita ini kok ya. Kan kita lihat pemain Miami kan. Yang lagi latihan tuh. Terus ada Wancoy. Sebelumnya sore ada Wancoy. Ini kan gue nanya sama Wancoy. Jadi kata ini. Oh datang doi. Ada. Kan bareng bertiga kita sebenarnya. Tapi dia cabut duluan. Terus kan lagi ada pemain Barcelona lagi latihan. Terus Wancoy nanya kayak, Mal nih kayaknya komplek anak-anak komplek Barcelona disuruh main basket ya. Kayak lu jago main basket, ikut dong ke Indonesia, main aja 3x3 gitu. Itu yang lo interview si basket bentuknya. Iya tapi MVP World Cup kan. Iya makanya Luigi World Cup tuh ya. Mario Luigi. Mainnya gimana kok? Tenang banget kayak wah tenang banget kayak celananya tinggi banget. Gini. Game face nggak ada Nggak ada game face tapi poin adem. Six ya. Iya, six ya. Gini, jadi yang gue perhatiin the best 3x3 players adalah pemain yang emosinya paling stabil. Jadi kena fouling pun mereka nggak kayak wah marah atau ngomel ke wasit, tapi atau mereka slam dunk atau apapun mereka nggak bisa terlalu banyak selebrasi. Kenapa? Karena nggak ada waktu untuk ngelakuin hal kayak gitu. Jadi lo benar-benar harus jaga emosi lo. Susah kan? Pasti lo coba. Iya, susah. Lo ngolongin orang atau apa lo pasti pengen ini kan? Itu nggak ada. Mereka stabil semua kan, datar gitu semua. Nah itu yang jago-jago tuh. Iya, Draymond Green bisa, Draymond Green. Iya. Jangan ke Draymond Green, Russell Westbrook bisa. Russell Westbrook. Dia teriak gini udah cetak 2 poin. Tapi kan Miami ada yang N1 gitu. Ada yang di N1. Kalau N1 karena itu ditiup. Iya. Jadi mereka tahu kapan mereka boleh lakuin itu. Iya. Waktu nombok aja kita nombok itu in your face.
Si James Parrott. Iya, itu aja kan nggak bisa selebrasi dia. Jadi gue foto sama dia. Dia nanya, itu reaksinya gimana? Karena kan itu terjadi hari pertama agak sore. Iya. Jadi belum terlalu ramai, apalagi di tribun di depan dia. Jadi mereka hadapin ring kan itu kena Iya, matahari. betul. Sebenarnya crowd di belakang kita kan. Iya. Jadi dia sampai nanya, itu reaksinya gimana? Maksudnya reaksi lo nggak lihat? Enggak, reaksi kalian. Karena dia tahu itu nanti mungkin masuk highlight. Oke. Gue bilang, gue sih sampai berdiri sampai ketarik kejambak sama headphone gue sendiri. Gue cuma 2 kali berdiri sih, ya sekali yaitu game final, sama sekali yang pas dia slam dunk itu di hari pertama. Endingnya siapa yang juara tuh, Paul? Yang kena in your face sama dia, Iya. si Michael James. Yang juara? Everbada. Itu dia yang juara, dia MVP lagi. Iya, Kidal kan? Iya. Yang ngalahin timnas kita dari Yes, Sabtu. yes. Dari Sabtu. Iya. Siapa itu ya? Lugano, tim dari dari Swiss. Lugano. Dari Lugano. Swiss. Oh. Jadi dia itu ceritanya, dia ada kok di IG, dia cerita bahwa Lugano itu tim di Switzerland yang dia pertama kali mengawali karirnya di umur 22 atau 23. Sekarang dia umur 40. Jadi Umur 40 itu? 40. Damn. Sabi. Dan ada gosipnya. Oh, karena ada apa tuh? Ya, itu. Ayo udah gak boleh diomongin emang. Kan pemain Lugano, biarin aja. Iya. Oh, dia ambil IBL. Mungkin Iya. mungkin kita melihat dia main di Indonesia. Oh, Iya, maksudnya nggak berarti mau Mungkin, diambil, nggak mungkin. apa-apa. Yang mana Gak tuh? apa-apa tapi mau 40. Jadi Yang lo lihat Kidal ya, kan? lo lihat klip gue yang gue post yang dia yang si Parrot in your face, Iya. itu yang jatuh. Mana ya? Tapi dia yang Murah senyum. Iya. Iya, murah senyum. Dia nembaknya bagus banget. Lo harus lihat Kidal, dari hari iya. shooter. Jadi Karena- kelihatan lah kalau lepasannya Iya. bagus. Karena kan gue di situ sampai timnas Indonesia beres main mal. Nah dia tuh lawan Indonesia juga. Ini menang. Lugano baju merah ini ya? Iya. Iya. Itu Naik Kidal. itu satu game pertama mereka kalah tuh sama Miami. Setelah itu mereka menang sampai final sampai juara, dia MVP-nya. Oh gitu. Padahal dia yang kena ini mungkin balas dendam kali ya, kesel kayak Si Belanda kalah sama siapa? Si Barcelona kalah sama siapa tuh? Barcelona kalah di semifinal deh. Oh. Agak kalahnya Si Borat kalah dulu tuh si Borat. Mirip kan? di Lugano ada kan yang mirip Weekend, ada yang mirip Bruno Iya, Mars, ada. bener, Iya benar. Ada yang jago tembak Nanti gue 3 kasih tuh. lihat foto-fotonya biar lo bisa posting. Yang jambok jago nembak 3 tuh yang mana ya? Itu yang dia. Bruno Mars. Jadi bukan yang Mirip si Weekend, Michael mirip. James. Bukan. Oh, Kalau bukan. dia Jose Carlos itu. Ini si Michael James ini. Oh. Michael James Everbeha namanya. Oh ya, jadi waktu itu kan gue waktu pas pertama kali nyampe, Wance kan mau cabut. Lu kan juga ada bikin video tuh interview kan MVP Iya, Barcelona kan. Gue kan nonton tuh yang Barcelona Lugano full. Ada satu pemain memang gue rekam terus kayak, terus gue ngomong di video waktu bikin konten, gue bilang ini orang jago banget, gue bilang kayak gitu, ini jago nih, gue rekam gitu. Oh ternyata itu MVP-nya Iya, ya. dan ternyata. dia juga slam dunk, dia di turnamen itu slam dunk 3 kali juga. Sekali itu in your face ke orang lain juga. Dia ada satu game di quarter final, dia cetak 5 kali jadi 3 point kan 2 angka. Dia cetak 12 poin, 5 kali itu 3 point. Oh, bab. di 3x3 itu nggak gampang sih. Iya. Kenapa? Karena shot clocknya 12 detik. Iya, Jadi iya, kadang-kadang lu lihat kenapa sih airball melesetnya jauh banget tembakannya. Iya, iya. Lu coba main dengan 12 detik. Kadang-kadang lu udah, dan gue lihat mereka nggak lihat shot clock. Jadi gue nanya Embot, kok kadang-kadang mereka nggak lihat shot clock ya? Iya, iya. Dia Feeling aja udah. Iya, katanya kalau kita udah passing 2-3 kali, sampai ke passing keempat kita udah tahu ini tuh tinggal sekitar di bawah 3 detik. Oke. Jadi mereka nggak perlu lihat. Kadang-kadang tapi pas banget itu udah satu terus udah mulai ke 0, mereka lepasin tembakan. Mau itu kadang-kadang miring lah, hook shot apa. Tapi dilepas. Dan itu dilatih ternyata. Gue nanya sama beberapa pemain. Memang. Ya, emang itu dilatih karena sering kehabisan shot clock. Itu Iya, salah iya. one of the plays. Tapi memang mereka FIBA 3x3 itu kan kayak keras bone gitu kan zaman Bener. dulu, main keras gitu. Lu setuju gak Rico kalau gue bilang 3x3 to me ya, itu the real street ball. Street ball definisinya. Jadi yang kita bentukin di Indonesia itu sebenarnya lebih banyak freestyle campur sama street ball. Menurut gue ya. Ini the real street Karena ball. ada traveling yang lo boleh lakuin itu boleh dilewatin lah, lo double dribble. Ini sih menurut gue ya basket yang dimainin di jalanan sih. Berasal dari basket yang main di jalanan. Kenapa? Iya. Karena mereka cuma gunain satu ring. Kadang-kadang ya kalau di jalanan ya lo Iya. atau lo bagi 2 grup gitu lo mainnya dan 3 on 3 karena mungkin gak cukup gitu yang Iya. datang gak 5 on 5 juga. Waktu gue kecil definisi gue streetball kita main di jalanan tuh kayak gini Kayak sih. FIBA 3x3. Keras banget dan nggak ada yang komplain juga. Ada yang bule yang kayak Jokic tangannya belakangnya sampai udah ada cakaran-cakaran gitu. Iya. Nggak ada kok komplain sama sekali. Nggak ada. Diam aja.
Ada sih yang komplain tim dari Indonesia nggak berpengalaman di 3x3. Jadi mereka mungkin pas nggak biasa. Gue ngerti mereka nggak komplain ke wasit itu karena ngabisin waktu. Iya. Mereka komplain ke wasit sedetik aja. Itu tim udah transisi, udah offense lagi. Iya. Itu kenapa mereka bukan mereka nggak ngerasa di fouling, cuman Iya. percuma ngapain gue komplain ntar gue Iya. kalah 1 poin 2 poin. Jadi kan gue pernah berangkat, kalian pernah cerita juga ke kalian berdua yang gue nemenin timnas Asian Games Indonesia kan, karena kan kita 3x3 kan ada timnas Indonesia itu kan keliling Polandia gitu-gitu sampai ke Serbia terakhir, karena Serbia ini ya ini kita That's masuk the real- pembahasan kita tuh. Serbia. Serbia tuh nomor satunya di dunia kan pada saat itu, Dusan Bulut sama teman-temannya lah gitu. Nah pas gue berangkat di sana itu kan yang gue nemenin Agassi, Vincent Kosasi, terus si siapa Ronaldo. Iya Rivaldo. Rivaldo satu lagi, nah gue lupa satu lagi siapa, maaf ya, gue lupa satu lagi siapa. Nah itu pas mereka, jadi waktu kita berangkat ke sana itu kan tim ya udahlah, masalah Agassi, Vincent Kosasi kok gede-gede kan, main di Lituania sama orang sana, scrimmage saja bukan ini, buset itu aja udah serius banget 3x3-nya, maksudnya udah tampol-tampolan gitu. Jadi Vincent sama Agassi kalau udah dikasarin udah kayak oh emang kayak gini mainnya di Eropa gitu. Sampai di Serbia udah nggak ada nafas tuh. Jadi emang si Kutu kayaknya di atas terus tuh gitu-gitu. Kan dia eksebisi kan sama Dusan Bulut gitu-gitu. Dusan Itu udah- Bulut tim inti gak? Dusan Bulut dia main latihan sama Dusan Bulut, main scrimmage latihan. Tim intinya? Tim intinya. Dusan Bulut Berapa itu skor? Enggak, gua enggak lupa berapa, Itu tapi tim kan Serbia. tim Serbia. Tim Serbia, iya Tim juara full. dunia. Si lembut Juara ya dunia. pasti ya. Apa? Lembut ya pasti Iya si lembut lembut. mainnya ya. Jadi ada temennya tuh gue lupa, ada yang jangkung satu sama ini. Dan mereka tuh serius lawan Vincent Kosasi, lawan Agassi, beneran main serius gitu. Gue lupa skornya berapa, kayaknya kayak Lulu juga lah waktu yang ke Jepang. Maksudnya main eksebisi biasa gitu, nggak bercanda, tetap serius gitu. Dan mereka tuh ada apa ya bahasanya ya, sasana kali ya. Ada tempatnya sendiri, FIBA 3x3 ada ini Dusan Bulut jersinya ini pernah juara ini. Gymnya juara. lah. Iya gymnya gitu. Jangan Keren. ngomong gym nanti Timothy Ronald. Nggak, tapi intinya adalah Serbia itu nomor 1 di dunia loh. Dan kalau kita lihat pemain favorit kita nomor 1 di dunia sekarang kan orang Serbia juga kan. Jadi emang gua ngerasa kalau culture-nya Serbia itu kalau soal basket mereka ini emang mereka lebih cocok untuk streetball ya. Maksudnya untuk FIBA 3x3 mereka lebih cocok. Amerika tuh sulit loh ngalahin Serbia. Sesulit itu untuk 3x3-nya. Gue paham sih karena Iya. gini, ini gue pernah lihat di konten ini beberapa hari terakhir ini. Gue bisa jawab. Nanti. Oh iya, Lu bisa jawab dulu deh. Ayo lu jawab dulu coba. Gini, menurut gua Amerika itu cukup jarang menjadi Oh iya benar. top 3 3x3 Iya. karena ada satu style di Amerika yang gue bisa mengerti dan itu tidak kepake di 3x3, isolation. Oke. Oke. Itu sisi shot time-nya memang turun di 3x3, mainnya cepet. Amerika nggak cocok. Nggak bisa makanya. Nggak bisa. Selainnya Dan- Jimmer Gak bisa, iya. siapa? Jimmer Fredet ya. Jimmer ya, yang itu itu. juga udah retire tuh. Udah retire. Itu King 3x3 itu dari Amerika sih. Iya, itu Tadi aja jago menang. banget. Iya benar. Kalah bener. Konten yang gue nonton mirip sama apa yang Rico bilang. Dia adalah seorang pelatih atau apa gitu. Dia bilang basket terutama di Amerika udah berevolusi di mana pemain yang zaman sekarang jago untuk melakukan hal yang paling sulit tapi nggak bisa ngelakuin hal yang paling mudah. Oke. Dalam arti gini, kasih contoh. Orang sampai bisa hazy abis-abisan in and out, dribble apa step sana sini, side step 2 kali. Tapi disuruh mereka setelah mereka passing, Iya. mereka nggak tahu harus pindah ke posisi mana di lapangan. Oh iya. Off ball movementnya nggak jelas. Iya. Benar, balik lagi ke isolation sekarang. Mereka udah one on one-nya udah jago banget. Tapi mereka semakin bisa jago isolation, mengurangi tim basket mereka. Dan gue akuin ini satu hal ya, gue bilang ini 3x3 itu mirip banget sama streetball. Bentuknya, formasi yang gue lihat ya, kerasnya mereka main gitu-gitu ya, kayak lo bilang crash bone. Iya. Tapi itu melatih fundamental baik sekali loh. Maksud gue mereka itu melakukan give and go. Itu eksekusi banyak sekali. Kayak tim-tim yang bagus Barcelona dan lain-lain, give and go. Cuman give and go tapi passingnya dan timingnya tepat banget. Ya. Karena ruangnya kecil, sempit. Lu nggak kayak fast break juga. Ini benar-benar sempit. Dia bisa thread the needle antara 2 defender untuk bisa dapetin terus lay up. Pick and roll atau weave passing terus skip pass terus melewati jadi apa bolak-balik passing bola, hal-hal yang seharusnya itu dilatih dari kecil gitu dan mereka melakukan itu dengan sangat-sangat baik menurut gue karena ya balik lagi cuma setengah lapangan dan 12 detik. Iya dia itu dari streetball tuh kok ya. Lu setuju tuh ya? FIBA 3x3 lah gitu.
Bisa. Cuma streetball genre gue minimal harus ada trash talknya sih. Itu kan nggak boleh. Memang trash talk boleh lah kok. Ya teknikal lah kalau. Emang nggak boleh. Dia nggak kayak. Nah itu dia makanya. Nggak kalau gue streetball harus kotor sih kalau gue. Ya, justru kotor menurut gue kotor banget. Mereka kasar banget mainnya. Itu wasit gue yakin di briefing sih sebelumnya. Lo pernah lihat di Instagram George Messiah gak? Yang dari New York tuh. Belum. Kenapa dia? Ada deh, buat gue itu tuh streetball tuh. Yang dia lawan Brian Scalabrine. Oh iya. Itu buat gue streetball yang sempurna. Oke. Disikut, fuck NBA. Beneran trash talk real. Iya. Itu lebih anti NBA karena streetball yang kita tahu mereka rada anti liga karena mereka nggak diterima juga di liga, jadi gue ngerti lah dari sisi itu. Kalau 3x3 cerita yang gue denger ini nggak ada validasinya, ini cuman ngomong-ngomong obrolan nongkrongan bahwa saat FIBA beneran 5-on-5 itu melihat, adalah temen gue lupa siapa yang ngomong yang ceritain, tapi gue sempet lagi buka 3x3 di layar laptop, terus mereka sempet nyindir, ada salah satu dari mereka nyindir kayak ngapain lo nonton ini gitu. Jadi itu lebih ke 5-on-5-nya yang nggak kayak ini mah nggak sebanding gitu. Kalau streetball sebaliknya yang gue lihat. Kayak NBA nggak terima karena mereka mungkin terlalu banyak one-on-one play ya. Sebagai tim play kayak Rafa Alston pun ya satu-satunya yang masuk dan bukan nggak masuk All Star juga gitu. Tapi ya in a way streetball yang anti liga sih menurut gue. Iya. Kalau yang kayak gitu-gitu emang anti liga, itu memang streetballnya yang apa lapangan New York itu apa? Rucker Park. Yang ada siapa? Luka Doncic datang langsung nembak dari kursi. Itu Dickman. Beda lagi. Sebelahan kan? Kalau nggak salah itu bukan di Washington ya, gue nggak tahu deh. Nggak, maksudnya di New York juga kayaknya Dickman sama Rucker Park tuh kayak sebelah, kalau nggak salah ya. Soalnya seingat gue waktu gue kesana sedap. Iya benar. Rucker Park bentukannya beda, lebih banyak kerangkeng gitu deh. Iya, kayaknya tuh ada 2 lapangan gitu Paul, seingat gue. Dan belakangnya ada ini jembatan ya kalau nggak salah. Iya, ada jembatan gitu. Nah itu ada logonya di tengah kan Dickman gitu tulisannya, sama Rucker Park kayaknya gitu seingat gue ya. Tapi memang kalau itu sama-sama di New York kan, yang Luka Doncic tembak dari kursi itu di New York itu. Iya betul. Iya, Dickman. Nah itu lo main di situ streetball tuh bener tuh. Tapi balik lagi gue luruskan ya, maksudnya track streetball iya. Cuma gue tuh sukanya emang yang raw, tiap poin tuh penonton masuk. Oh yang begitu. Begitu gue kayak gitu. Kali itu kan setahu gue coach nggak boleh ada di dalam, harus di luar sama manajer. Maksudnya ada sisi tertibnya. Bukan, justru gue lihat sebaliknya, nggak ada coach itu membuat itu unsurnya lebih street buat gue. Ya, karena main di jalanan lo nggak pakai pelatih lagi, lo main mereka aja. Bukan, maksud gue tuh streetball tuh bukan streetball kayak N1, bukan. Basketball yang dilahir di jalanan. Oh kalau itu iya. Yang bener-bener kayak terinspirasi lah ya. Dimanapun di ujung dunia, belahan dunia manapun lo berada, kalau di jalanan lo lihat ada yang main basket, lebih mirip yang gue lihat di 3x3 sih daripada yang gue lihat di NBA ataupun di Rucker Park. Karena Rucker Park is very kayak iconic gitu kan. Tapi yang kita lebih lihat itu basket bukan lahir di situ gitu. Itu emang berevolusi dari basket. Itu salah satu ya, basket bisa jadinya bentuknya kayak gini, keren banget. Tapi yang kita mulai main lah pas kita kecil, ya kita di lapangan yang cuma ada satu ring. Kita ngajak siapa yang mau sparring, ini kita bertiga yuk, ngajak mereka sparring bertiga. That's how it is, kayak ya udah. Gak ada pelatih. Iya, pelatih gak boleh, itu lumayan unik. Lu pernah nyoba kok? Apa tuh? Kenapa? 3x3? Capek banget ya. Jadi bintang tamu pernah. Tapi main beneran kuat. Iya. Lo paling sulit apa di situ? Staminanya atau karena keras? Iya. Stamina. Gue baru lihat aslinya. Ya 10 menit nggak ada berhenti loh. Gue cerita sama Rico. Jadi mereka tuh dapat time out 2. Itu namanya TV time out. Setiap kali time out itu yang jago-jago, yang profesional kayak Bukares, Barcelona, itu mereka rata-rata nggak ngomong, mereka ke samping, mereka ada yang nunduk di A-board di sebelah advertising board di depan kita persis, terus yang narik nafas dong. Gitu kayak segitunya. Tapi pas udah mulai lagi mereka udah normal lagi. Jadi mereka udah pacingnya segitunya. Ya itu nafas bir tuh, mereka bisa bir semalam kan bukan atlet profesional. Terus habis selesai ini. Iya, salah itu jadi kayak Jokic. Enggak, tapi lu capek banget ya main trash ya, lu pernah capek banget jadi bintang tamu tuh. Adjustment lo untuk bisa main gaya kayak gitu sulit nggak? Butuh berapa lama? Iya. Oh kalau gue misalnya ada kompetisi gitu, misalnya gue harus siap
3 bulan kali ya? Gitu ya? 3 bulan. Nah, Iya. karena itu kan? sulit banget Paul. Kan gue pernah ya waktu di sana gue tes main lah. Mainnya sama Agassi sama gini doang, bukan main sama orang Emang Eropanya. nggak dijeda kan? Nggak ada Defense nafas. ke offense ke defense. Boro-boro ada jeda. Lu nggak kan bisa kita kalau ngambil shoot kan step dulu. Kadang-kadang step enak dulu baru kita nge-shoot kan. Ini nggak ada waktu sama sekali. Jadi defender tuh seketat itu udah. Jadi lu nembak Bener. udah harus nembak cepat Lo gitu. nggak ada space. Nggak ada space. Iya. Bener-bener sat anjir ini gue gimana cara nembak ya mulai apa aja sulit. Apalagi nembak gitu. Nah jadi nggak ada nafas. Itu baru lawan Agassi tuh. Ada pun yang mereka lagi udah rebound pun Harus pas udah langsung. dapet rebound itu udah mulai main defense di situ, belum Iya. di clear keluar, harus kan Iya. di clear keluar Iya. dulu. Iya. Jadi gue sempat ngobrol sama anak-anak basket konvensional mantan main pro gitu-gitu yang bilang itu adjustmentnya nggak gampang sih dari mindset lo, karena ada beberapa tim diturunin dari Indonesia. Kelihatan beberapa pemain mereka jago, Iya. tapi mereka nggak biasa sama the 3x3 mentality yang Iya. segitu cepatnya harus switch gitu. Iya gue Stamina sih kuat-kuat aja. Di Serbia waktu yang Serbia latihannya aja rutin banget. Jadi misalkan ke satu hari gitu ya. Dia ada latihan siang kan kita baru bangun pagi. Pasti mereka jogging kan pagi. Kalau gue kan tidur pasti kan. Ngapain gue ikut jogging kan bukan gue atlet ya. Gue tidur makan gitu-gitu bawa bon cabe standar. Terus gue siang-siang gue keluar karena di Serbia tuh panasnya sama kayak Jakarta lah kurang lebih. Gue keluar itu udah latihan tuh. Lepas bulut, lepas baju, latihan nembak kayak yang lu bilang di Jepang, lepas baju siang-siang, eksebisi. Terus di mereka tuh udah ada yang 3 point yang lempar bola sendiri, masuk rebound muter ke sini. Kayak gitu di semua ring. Tim timur Eropa Timur tuh. Itu pas lagi break jeda, mereka ada lapangan lain kan buat latihan. Iya. Itu mereka suicide di situ lagi nggak pakai baju, buka touch yang ke ujung lari ke ujung sprint. Suicide Bip sprint. test juga bisa bip test. Ada bip test ada. Terus ada kalau di parkir timur cara angle-nya kalau mulai sore matahari udah mulai turun. Iya. Kalau kita broadcast di sini kan biar ringnya ngadepin kita biar kita bisa lihat semuanya. Iya. Matahari udah mulai turun. Iya. Gue sempat komen kayak ini, bahkan gue ngomong di broadcast ini sulit ya buat yang nembak karena matahari ini di mata mereka cuma Iya. bisa lihat outline backboardnya. Iya. Di hari pertama itu sama IO-nya mulai dikasih sedikit kayak diturunin dikasih inilah kayak bukan tirai tapi semacam penutup lah. Itu sama FIBA 3x3 minta dihilangin. Take out. Dia take out aja. Oh kenapa? Mereka justru nggak apa-apa. Mereka maunya kayak gini, kayak panasnya Jakarta 33-34 derajat, matahari di muka mereka. That's how they want it. Dan mereka ya, maksudnya ini kok faktanya, mereka tuh kerja juga loh. Maksudnya bukan main basket sebagai profesi. Jadi waktu gue di sana, gue kan nanya, siang kan mereka latihan, terus habis itu mereka hilang kan, entah malam atau apa dibalik lagi. Pokoknya setiap hari selalu ada latihan. Di jam kosong itu kerja. Gojek kan jadi Gojek kan? Tapi kerja maksudnya temannya Dusan Bulut lagi kemana, kerja dulu di bar atau di mana, kerja abis itu basket lagi. Iya. Jadi bukan profesi, maksudnya mereka nyempetin, gila loh maksudnya nyempetin. Nah itu orang Miami juga kayaknya gitu tuh. Iya, Di iyalah. sana temennya siapa? Cuman bisa ada satu juara di tiap turnamen. Iya, Tapi pasti gua- kerja. Gawe lah. Tapi gue cukup yakin 3x3 ini adalah culture yang belum 100% diterima di Amerika. Gue cukup yakin. Oh iya pasti ya. Karena yang hidup Big Three, Iya. Ya. Drew League, one on one kayak Lance Stephenson sama Michael Beasley itu lebih. Menurut lo kenapa, apa bedanya Big Three? Gue tahu ada bedanya, tapi gue minta opini lo. Big Three sama 3x3 bedanya apa menurut lo? Iya kan sama-sama ada trash talk sama Kan three Ini on gue three. nih ya. Iya, ini iya. gue pribadi jujur. Iya. Ini gue pribadi. Iya. 3x3 menurut gue cukup quiet sih. Diam. Masa sih? Kayak nonton tenis. Ngocehnya. Oke. Kayak nonton tenis gitu. Cuma kalau Big Three. Iya Big Three ada DJ main dong. Terus Kawhi 54 maksudnya ini tipe yang gue suka ya. Gue suka yang berisik aja. Mungkin karena gue besar di era LA Streetball kali ya. Iya. Dan gue melihat itu lagi di Kawhi 54. Ada di beberapa pick up game di Amerika. Nah, itu gue tidak jumpai di 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 X3. 3x3. Ya karena orang Eropa ini disiplin banget emang. Secara mainnya. kemasan acaranya ya. Iya. Nah, menurut gua ada kesamaan di kayaknya Amerika juga jarang sosialisasi 3x3. Kayak misalnya ada NBA game nih. Gue tidak melihat ada 3x3 di luar deh kayaknya. Oke. Kayaknya udah main aja. Iya. Gue nggak pernah. Lu pernah lihat gak LeBron main 3x3? Nah, gitu deh. Ya dia datang nonton di Olimpiade doang pas di Paris ada 3x3. Iya, nggak pernah pernah main. Nah, itu gua nggak tahu. Cuma 3x3 menurut gue ini ada kesamaan
cabang yang lain secara attitude dan culture mungkin Andre beratnya. Asik. Di saat skate itu masuk Olimpik, Amerika gagal juara. Yang juara adalah Jepang. Iya benar. Mungkin di situ 2 kali loh Jepang loh. Nah mungkin di situ ada part di mana nih kalau kita mainnya rapi dikit, disiplin, ya Amerika part ininya ketinggalan. Ya benar. Mungkin gue sukanya yang showtime. Poin dong. Ya kalah mungkin. Si Amerika dan style ini mungkin gitu. Kenapa Amerika nggak mau nurunin pemain-pemain jagoan mereka? Apa karena mereka nggak mau kelihatan kalah? Feeling gue iya. Sama. Feeling gue Di iya. 3x3 Iya. masuk kalah pemain jagoan. Feeling gue iya mal. NBA masuk kalah. Feeling gue iya mal. Kan itu yang dikritik. Kenapa timnas 3x3 bukan NBA juga? Iya. Nggak mau dijawab. Iya, maksudnya 3x3 emang Amerika peringkat berapa FIBA sih? World Cup kan lu turunin walaupun kastanya nggak Iya. Iya. Tapi FIBA nggak pernah mau. Belum dianggap kali sama mereka juga. Kenapa? Ya gitu aja, maksudnya nggak penting aja buat mereka. Basket 3x3. man. Lu nggak mau Iya. lu negara terhebat untuk basket. Ya, tapi So you say. 5 gue jago gitu. Bahkan di FIBA kan, maksudnya di FIBA World Cup aja mereka selalu kalah kan. Maksudnya sama Eropa ini. Ngerti tapi alasannya adalah kayak oke, ini tetap kayak Champions League sama Europa League lah, tapi kita boleh masuk dua-duanya Iya, gitu. iya. Ya kita lebih prestigious, kita emang sengaja turunin tim nomor 1 di sini. Ini tim nomor 2 kita ya tetap kita masuk 4 besar atau apalah, tapi ya udah kita nggak emas gitu. Iya. Tapi 3x3 aneh dia kan nggak turunin sama sekali. Iya. Emang nggak dianggap aja kali sama mereka itu. Enggak, menurut gue resiko mereka nggak masuk top 4 itu gede. Emang dia nggak top 4 seingat gue tuh. Pokoknya Serbia. Jarang. Iya. Maksud gue mereka belum bisa pastikan bahwa mereka bakal menguasai turnamen ini. Kalau mereka tersingkir di hari pertama nggak sampai masuk ke quarter final pun gimana? Iya juga ya. Pride-nya Mending hilang. nggak usah ikut lah. Iya benar, pride-nya ya. Untuk pertama kalinya di basket gue menikmati passing-passingan itu di 3x3. Jadi gue kayak under basket. Itunya gue nikmati. Ya, efisien. Simple basket. Ini gue Efisien ini banget. konspirasi mungkin ya. Yang cowok kan Miami kan yang turun, jadi si James Parrott and the gang. Yang cewek ada tuh tim USA, seragamnya tim USA, tapi bertiga dan mereka nggak lolos ke hari kedua. Kenapa tuh ya? Tim D kali Jadi ya. hari kedua mereka kalah. Dia nggak berempat ya, 3 doang. Yang satu pun namanya kecoret dan gua nggak diberikan alasan kenapa pokoknya ini. Oh gitu, kalah. Mainnya jago tapi tetap jago atau? Ya lo main bertiga pincang lah. Kalau mereka tim kalau nggak salah pertama lawan Indonesia atau siapa? Oh enggak, pertama lawan inilah. Pokoknya mereka menang game pertama dengan mudah karena emang timnya nggak kuat yang mereka lawan. Okay. Yang kedua kalah lawan tim yang lumayan bagus karena ya nggak ada gantian, nggak ada sub. Apakah itu jadi alasan? Menganggap remeh. Enggak, jadi alasan aja. Jadi kalau kita nggak advance ya kita cuma bertiga. Kenapa kok? Cuma gue mau ngomong apa, gue sangat mengapresiasi tim yang menyelenggarakan ini sih karena level dunia cuy. Iya. Gue harapannya yang nonton lebih banyak kemarin. Benar. Karena itu skillful loh. Banyak yang nonton NDX tapi. Iya sayang, maksud gue cuma gue apresiasi banget karena terakhir itu kalau tidak salah sempat di Monas. Iya. Waktu itu si Kobe Paras main tuh. Oh. Dari Filipina dunk contest tuh. Oh. Jadi gue Sepi. tim 3x3 Indonesia sih gue happy banget karena bisa motivate orang ini seluruh dunia loh cuy. Ada dari Barcelona, sayang banget kalau lu pada nggak nonton. Iya keren banget. Lo iya gitu kan. loh. Waktu gua kesana aja gua kangen logo 3x3 itu karena gua nggak pernah lihat itu di Indonesia. 4 tahun lo dapetnya. Iya, maksudnya gua Sekarang. wah anjir gua pas Iya. datang, jadi waktu yang gua berangkat ke sana aja logo 3x3 itu kan gua pas temenin timnas Indonesia, wah anjir 3x3 itu seluruh dunia prestis, rame terus kan. Bahkan di Paris aja diadainnya di apa sih yang lupa gua Paris itu yang lapangan outdoor terkenalnya dia itu tuh kuai apa itu. Nah, itu dia ngadainnya di situ. Jadi di Paris aja dia ngadain di tempat yang paling Iconic, ya. paling ikonik lah di sana. Jadi pas di sini, pas gue liat logo itu, anjing ini logo 3x3 loh, ini seluruh dunia loh, maksudnya logo bergengsi ini gitu, bukan logo kayak kita lihat logo NBA ada pemain NBA gitu. Pas datang sepi ya, gue sih memang agak menyayangkan ya. Cuma kalau gue Rame cuman di hari terakhir. Yang hari paling terakhir rame, ya? paling rame itu Pasti final ya. final Hari Minggu. quarter final sampai ke final. Final sih full banget.
Oh, Tapi kemarin tuh full banget. Oh, kita iya. nggak datang kok. Lo datangnya hari ketiga. Itu masih babak penyisian apa tuh knockout, belum knockout lah, grup pool stage gitu. Iya. Nah, tapi hari kedua yang challenger yang cowok itu rame. Oh rame. banget. Iya itu makanya NBA tuh selalu ragu-ragu datengin pemain NBA ke Indonesia gara-gara begitu-begitu Iya. tuh, takut nggak rame. Dan feedback ini info Ordal aja yang gue Iya. denger dari pemain-pemainnya sendiri. Mereka yang kesini sangat happy karena banyak yang datang ke Indonesia untuk pertama kalinya. Oke. Mereka nggak ada satupun yang komplain. Ada sih yang bilang ya sedikit panas tapi ya mereka mah udah kemana-mana yang Kayaknya kalau turis mah suka panas. Iya dan kalau no big deal, justru mereka suka suasana Iya. itu. Cuman mereka gini deh, rata-rata kalau mau itu DJ, artis, penyanyi, apa grup band, atlet, mereka nggak pernah kayak di-treat di Indonesia. Kayak banyak yang nggak pernah, apa tuh namanya, flow rider ya. Banyak yang nggak pernah ngalamin. For rider. Flow rider ya namanya. Iya itu yang dikawalin polisi. Iya. Itu kayak Patwal. Iya. Apa Coach Justin sempat bahas kan tentang Coach Alex, asisten coachnya Coach Alex Patrick. Dia cerita di podcast Belanda bahwa kita harus memberikan sesuatu. Ini pakai bahasa Belanda jadi diterjemahin sama Coach Justin. Intinya kita harus ngasih mereka sesuatu sih. Kita harus kasih mereka something. Kenapa? Karena kita belum ngapa-ngapain aja kita udah di-treat kayak gini. Kayak gimana? Ya kita di sana tuh dari airport udah dikawalin. Mereka kalau di Belanda mungkin kalau pulang dijemput temennya, kakaknya. Jemput gue naik taksi gitu. Pesan Uber. Tapi di sini katanya, oh gila sih kita dikawalin everywhere we go. Mereka tuh udah bilang terima kasih, kita belum. Ya kebayang lu jadi atlet 3x3 datang, tetap aja mungkin hari pertama belum full. Tapi tiap orang yang mereka ketemu minta foto, gue lihat kok minta foto bareng. Ke bule doang tapi Pol. Hotelnya enak. Ke orang luar doang. Kalau Pon juga hancur-hancuran. Iya Pol. Tapi kan yang Kalau penting PON, kita kan sosialisasikan Indonesia ini bisa jadi negara host yang baik. Oke. Karena ini kita punya lisensi ini untuk 4 tahun. Dari Jakarta ke Jogja terus ke Bali. Oh ini habis ini. Habis ini tahun depan. Oh ke Bali ya? Bali juga. Dan habis itu Jakarta lagi. Jadi kenapa 4 kota? Soalnya gue nanya. Kenapa gak Surabaya ya kira-kira ya? Ini tebakan gue doang. Karena mungkin memperkenalkan budaya kita dan yang perbedaan daerah-daerah Indonesia. Bayangin Surabaya kan kayak Jakarta. Itu aja baru pemain yang out of nowhere, maksudnya kita nggak tahu siapa segitu diperlakukan istimewanya gitu. Iya. Apalagi Jamoran datang ke sini. Gue tuh bingung dah. Jamoran kan keliling Asia. Ini yang selalu diomongin Sebentar. sama. Oke. Paris lapangan Pigale. Apa? Yang tadi 3x3 lu bilang. Oh iya. Pigale. Pigale. Kok lu tahu? Lanjut. Knowledge street ball. Aja tadi harusnya gue pikir apa ya lapangan Yang ikonik warna-warni gitu kan. Iya. Buat photoshoot Jordan dulu. Iya, foto sepatu Jordan ada itunya juga spesial logo Jordan yang itu lapangan Iya, itu. iya. Emang Ya ada, benar. emang Itu ada line Pigali juga kan. iya 3x3 tuh, Iya. 3x3 di situ tuh, benar. Lagi lanjut Bapak Kemal. Oh siap, knowledge bagus. Iya, gue lupa soal nama lapangannya apa. Nah jadi kan orang Amerika selalu nanya kan, mau datangin pemain NBA ke Indonesia bisa rame nggak mal? Satu stadion bisa full nggak? Betul. Ya bisa sih, tapi kalau LeBron James gue bilang kayak gitu, nggak, jangan LeBron Atau James gitu. ya Steph Curry, KD. Ya Steph Curry KD. Top Dia tier bilang lah. nggak bisa nggak yang segitunya. Ya gue nggak tahu, nggak bisa kali mungkin ya. Akhirnya Jalen Brown yang datang kayak gitu-gitu. Jalen Brown datang ke sini lah gitu. Tapi gue lupa Jalen Brown tuh kita kayaknya nggak ada meet and greet yang gimana. Oh ada di mall. Kan gue Jovi Andovi Kan Mas Hogi. ada gue juga. Yang kita di mall ya? Di Iya. Pluit ya? Deket. Gak ada yang kenal tuh. Iya, bener, Ini bener, bule bener. mana? Nah maksudnya tarafnya segitu. Makanya bayangin ya, Jamoran kan keliling Asia. Dari Cina kemana aja kok? Cina, Jepang, Manila yang lu berangkat kan? Ya sama Taiwan apa? Ya pokoknya gitu. Harusnya kan ada agenda ke sini kan. Tapi dia nggak ada loh sama sekali. Padahal, Harusnya maksud lo? ya maksudnya kan kalau Asia apalagi Nike harusnya kan ada lah. Oh, ini Indonesia kayaknya masuk Gak radar pernah deh. dulu. Kobe kesini. Nah iya kan, makanya nggak pernah dipercaya Pol. Gue punya alasannya. Oh kenapa itu? Iya. Jadi pertama kalau mereka yang bawa si sepatu, karena gue pernah membicarakan ini dengan almarhum Eko Widodo saat mengundang Kobe. Oh oke. Saat itu ya harus diakui penjualan sepatu Nike dibanding Filipina itu cuma 30%. Jauh. Oke. Demandnya jadi nggak sebesar Itu itu. reward. Iya, itu satu. Itu kalau yang bawa si sepatunya, kan Jamoran tuh yang bawa Nike sekarang ini. Oke. Kedua, kalau lu mau bawa pribadi, itu fee-nya Steph Curry, KD dan top tier ini, KD, LeBron, itu 80% kayak Coldplay. Anjing.
Serius, itu 3 kalinya budgetnya Diplo, DJ Snake dan lain-lain. Kalau gue jadi promotor, mendingan gue ngundang DJ Snake party, tiketnya jelas. Oh iya. Daripada LeBron. LeBron itu datang misalnya 10M, setahu gue 10M loh. Itu cuma buat coaching klinik mal. Masa nggak ada main ini Iya, oke dia main pun lo mau jual tiket. Iya. Mau lah, Paul. Laku lah, Lo mau Paul. kayak lo Indonesia Arena bisa sold out untuk lihat LeBron doang main sama. LeBron James datang sold out lagi gila. Masa kagak sold out Gua nggak LeBron yakin James, sih. Paul. Gue gak yakin. Gue gak yakin. Kapasitas hall A 5.000, iya. Yes. Indonesia Arena gampang. 20.000 loh. Jangan salah Mal, ini satu pemain. Orang yang ngerti basket pun pengen lihat sebuah kompetisi, bukan kayak cuman satu pemain yang paling jago seru-seruan. sama LeBron pemain. versus Indonesian All Star, masa nggak mau nonton sih? Sold out lah gila. Lawan Indonesian All Star. Kita sih jelas iya. 20.000 orang di Indonesia, di Jakarta terutama. Gue gak yakin. Oh iya iya. Kecuali yang bawa bertiga bisa ya. Ya lebih lah. Kayak di Steph Curry. Oke, 30 M. Cuma mereka sama hal itu. Iya semua hal itu. Iya. Cuma paling tidak lewat Foot Locker anjret. Bener nih. Iya benar. Kita jadi satu-satunya negara di Southeast Asia yang boleh dibawa ke Filipina secara official. Berarti dia udah ngeliat marketnya via Foot Locker. Oh iya, siapa aja lu ya saya. Wenas. Oh Abraham Wenas. Sama Francis Yonga. Abraham Wenas apa Daniel Wenas? Daniel Wenas. Oh ya sama siapa lagi? Francis Yonga. Dede. Bin nggak jadi Bin. Nggak jadi. Masih trauma Kalau kalah. nggak kagak. Enggak. Kalau nggak salah baru lahiran. Oh baru lahiran. Istrinya kalau tidak salah. Iya. Jangan Trauma gitu. Jangan. Trauma kalah. jangan. PJ. Mabok. Iya kan maksudnya kan gue mau latihan yang bener lagi gitu. Misalkan Bin. Nah, Ntar berarti aja kan kalau lu, bisa ketemu Jamoran. ini lu berangkat hari apa? Jumat malam. Oh pas ini tayang lu berangkat Jumat malam lu berangkat. Iya. Langsung bareng sama mereka semua tuh. Iya. Nyampe di sana berapa lama ya Manila ya? Tadi kan gini-gini. Oh, iya, Fitra kan. Iya. Itinerary. Oh tapi Fitra Sabi. Gini. Itinerary ini begini. Gue liatin. 10 menit 15 menit. Stop Fit. Di manakah saya bisa ketemu dia? Lu mau main basket sama sana gue gak takut, gue bilang. Gue mau main sama Reaper lagi karena ada si Reaper kan Filipina, siapa tahu diundang juga apa. Iya. Jadi nanti gue sampai sana itu ada eksibisi dulu. Foot Locker Indonesia lawan Foot Locker Filipina. Yang lu main tuh. Untung bawanya lo sama saya dan Sama lain-lain. main. Bisa lah. Lah lawan mereka Alias siapa? mereka gini, lu aja Kak, lu kan biasa wow gaji buta gitu. Cuma memang insya Allah nih ya, yang pasti kita satu hotel Sama Jamoran. sama Jamoran. Jadi ketemunya pas breakfast gitu. Enggak, di event itu kan memang mainnya sama kids di Filipina. Oh, keren. Sama anak SMP atau SMA-nya. Nah kita dikasih row di VIP lah katanya. Cuma gue bilang ini kan buat gue nggak mau ngedistract kalian nanti di hari Sabtu ada free time atau apa, tapi gue bilang gue kesana kalau nggak foto sama dia sih Males. sedih gue bilang. Jadi lewat Foto lah. Fitra gue willing banget, gue nggak keberatan sih nunggu sejam di lobby apa karena kayak di same hotel gitu loh, dan gue kan Iya, juga official part of the event gitu loh. Foto Iya. lah itu mah gampang. Cuma intinya katanya si Jamoran ini lumayan gampang main dong, lu main ngedang. Itu yang di Cina viral itu dia yang mau. Itu anak-anak SMA dibantai sih ntar gue yakin. Gitu. Bodoh Oh, itu amat dia. si SMA. Iya, kayaknya lu tantang. Bro, one. Wah, gua mau. Gue bilang Iya, tapi iya. lu minta foto duluan. Iya. Gue bilang just in case lu kolongin dia ntar dia gak males foto sama lu lagi. Iya, bener. Iya, enggak. Lu gini, lu di lobby kan, bawa bola basket, ya kan di lobby hotel nih, bawa bola basket. Bilang mau foto bareng. Lu bilang, lu gocek gua kasih berapa dolar. Masa di lobby hotel malah nggak mungkin mau Nah, dia. Mau lah yang Masa one on one di hotel. Nggak kagak yang mungkin, nggak mungkin. lewatin doang, Pol. Nggak mungkin, Satu nggak mungkin. defense. Dia pasti Enggak, atau enggak lu Nggak defense, tahu lah. gua dribble depan lu defense, kalau gua berani bisa ngolongin lu atau ngelewatin lu berapa iya. dolar. Gak bisa lah. Dia Bisa. mau kan katanya mau ditantangin gitu dia. Mau mendingan lah pas dia. lagi di lapangan maksud gua. Ya kan udah dibilangin mau kalau gue bisa kolongin lo ya. Dia gini aja Iya. jaga defense. Iya juga ya, iya maksudnya kayaknya mau deh kalau ditantang gitu. Soalnya gak ada tujuan cetak poin. Jelas dia cuma mau Iya. lewat doang, gak bisa. Udah gitu dia didampingin bodyguard That's tapi not how- mungkin. Iya. bodyguard. Iya. Iya. Jadi ya itu kita satu hotel terus juga hotelnya apa kok? Hotelnya kok? Kan Manila juga gue. jauh. Hotelnya apa? Ya secara Ibis. bukan. Bukan. Holiday Inn apa lupa gue. Iya yang Sabinya.
Iya jangan diumumin juga sih. Iya. Gak boleh juga jangan. Enggak kan emang sengaja gue pancing-pancing aja. Gue juga lupa, gitu. Holiday in Filipina. Terus gitu, apa namanya Iya, ya tanggal. Nyampe nih, lu nyampe langsung berarti nyampenya pagi apa malam? Breakfast jujur. Oh pas nyampe breakfast Iya langsung. karena jam 00 dini hari. Gue cabut. Oh, jadi nyampe sana langsung breakfast tuh. Iya. Agendanya apa tuh hari Sabtunya tuh langsung? Langsung nonton tuh. Sampai siang tuh free time dulu. Check in jam 1, jam 4 udah mulai campnya dia tuh. Si Jamorannya tuh, iya. Bisa dia. Kok gue kasih saran ya. Gue nggak. Ya eksibisi gue dulu dokter. Eksibisi gue jam 9:30 malam. Apa-apa demi Jamoran. Demi Jamoran. Si penting berarti bagian itunya. Iya. Aku sempat pikirin, kayak Jamoran udah dinner deh ini. Gue masih main ya. Udah mabuk nih. Saran gue lu pas nyampe, lu breakfast buka jam berapa? Jam 6 kan biasanya. Iya. Lu di situ jam 6 sampai jam 10. Masa dia nggak breakfast? Ini emang dia selainnya dia intermittent fasting ya, gue yakin dia breakfast lah di Amerika. Tapi gitu. bisa aja di kamar Enggak, gue yakin dia pasti. Gue yakin lu kalau mau foto, lu nunggu di situ 4 jam. Salah satu at one point lu foto sama dia. Tadi si Fitra juga bilang. Apalagi orang lagi breakfast pasti lebih santai lah pasti. Soalnya gue ada temen yang sering hunting foto sama pemain bola gitu. Di breakfast mereka lagi happy kan baru bangun lagi breakfast. Bener. Santai, nggak apa-apa. Lu cuman minta maaf dulu ya, sorry gue interrupt lo breakfast. Ini lo bilang bisa. Ya, Daripada pas udah lagi nanti udah jalan lewat lobby itu mereka udah ada tujuan. Di breakfast lu di situ berarti lu nginep di situ juga, which is true. Jadi dia lebih relax gitu, lebih terbuka sama lu daripada lu tongkrongin di lobby, lu todong di lobby, banyak orang lain lagi tiba-tiba pas lihat, jamuran terus ya. Breakfast, trust me. Siapa tahu jam 6 udah nge-shoot ya. Bisa enggak dia kayaknya kayak sih bandel kayaknya tuh. Enggak sih. Ada tuh Jamoran pagi. Jamoran enggak breakfast sih, udah nge-shoot di lapangan. Mungkin dia sih bukan Kobe dia. Enggak. Dia bukan Kobe, bukan. Iya. Tapi kan maksud gua ini kan kita pernah bilang kalau di podcast ini kalau misalkan lu pengennya nongkrong sama Jamoran nih. Bener. Ini kan lu satu hotel sama Jamoran. Iya benar. Maksudnya lu bisa ketemu kapan aja, bisa ketemu di lift, bisa ketemu kapan aja gitu. Tadi sih gue nanya si saya segala. Maksudnya lu nggak mau ketemu mereka banget nih? Mau, tapi enggak juga. Ya kita, wah gue bilang, ya udah gue akan sibuk sendiri nih. Gue bilang kalau momen itu nggak dapat gue akan cari. Gue bilang. Iya. Emang nggak ada momen buat kayak yang foto berdua nggak ada. So far tidak dijanjikan Nike. So far. Ketemu. Ketemu iya, cuma kan gue maunya foto proper yang. Ya pas ketemu lu nggak bisa minta foto. Tidak bisa dijanjikan Nike so far. Ketemunya dalam rangka apa? Tos-tosan aja mingle. Ya di situ lah letusan. Foto bentar. Cuma di lapangan. Cuma kan kalau sambil mungkin di ballroom apa mungkin lebih. Oke, gini gue ada berarti pas banget. Lu ketemu di lapangan kan? Lu bakal tos-tosan lu di lapangan kan? Lu titip handphone lu sama saya bilang lu gak mau foto sama dia kan? Lu pegang handphone gue deh. Ntar pas gue kenal. Iya. Mana ya yang gue ke Shanghai itu yang ketemu Luka Doncic, lu kan nggak percaya? Bukan lu, Iril yang nggak percaya. Lu ketemu. Iya, jadi gue di hotel. Emang mereka kalau di hotel kalau lagi mingle itu momennya udah. Iya. Udah. Gue percaya banget kan. Kecuali Joel Embiid sombong sama anjing Joel Embiid. Enggak, pokoknya yang sombong-sombong kan pasti tuh kena karma tuh di basket tuh udah pasti tuh. Tapi yang baik-baik, yang baik-baik gue mana fotonya ya. Jadi momennya tuh pas lagi mingle bener itu kata Paul, harus bawa kamera itu mah. Jelas. Iya makanya gue lupa tuh foto Luka Doncic tuh tahun berapa. Dan lo jangan kayak bawa jersey dia spidol gitu-gitu, lo bawa juga sepiring buah gitu. Iya, mereka lebih relax lagi kalau lo udah kayak gitu udah oke, defense-nya udah naik nih. Iya, lo percaya deh. Bawa aja bawa sepiring apalah, nasi gue apa tuh makanan mie Filipina. Tapi kalau lu kok misalkan lu dikasih waktu agak panjangan, lu mau ngobrol apa sama dia? Apa yang lu mau tanyain? Biasa kan kayak gitu anak-anak. Gue akan bikin quick question lah. Lu masih live nggak? Iya, quick questionnya apa kira-kira yang lu mau tanya apa? Gue sambil nyari foto Luka Doncic. Kayak gue lupa deh. Dia pernah ngeluarin statement GOAT-nya dia siapa. Gue lupa deh. Gue mau nanya itu. Oh, lu mau nanya GOAT-nya siapa? Iya, basketball GOAT-nya dia siapa. Siapa ya gitu? Cuma jangan yang kayak suruh pilih yang masih kan nih di era dia. Jadi yang lagi current players gue gak akan pilih lah. Paling kayak favorite rapper. Nah yang kayak gitu-gitu aja. Karena kan style dia kayaknya anak hip hop. Iya.
Gila, kita nge-podcast, gue pas lagi ngese-ngese kita nge-podcast udah dari 2016 bertiga. Terus gue lagi nyari foto. Iya lagi nyari foto gue. Soalnya gue itu momennya lagi di kamar hotel sebenarnya. Jadi gue colongan. Ini kan lagi pada minggil-minggil, gue colongan nyamperin Luka Doncic karena dia lagi duduk santai. Ada di feed lo nggak? Ada di ini gua pokoknya ada di sini gua deh pokoknya sambil gua cari. Tapi kalau misalkan misalkan ketemu Jamoran, emang tadinya gua mau nitip merchandise podcast basket tapi jelek sih podcastnya merchandise kita ya. Jadi kan masih ada 2 hari mal, lu bikin kaos kosong aja. Wah nggak keburu lah gila. Apa yang kaos jelek itu aja lah. Penting tantangan aja podcast basket tantangan. Iya. Lo doain waktu gue sama dia cukup panjang sehingga dia bisa kasih shout out buat podcast basket. Coba. Keren. Itu gue setuju. Berarti gue aja bisa foto di lobby hotel sama Dirk Nowitzki. Sama orang nggak tahu siapa ini, ikut aja lah udah pokoknya foto. Cuma kan itu emang wall of fame, memang areanya mal. Iya enggak, ini lobby hotel. Emang di lobby hotel ada semua begitunya. Jadi gue foto aja tuh. Tapi itu Luka Doncic lagi duduk aja dia santai. Iya bener juga. Nanti, boleh. Santai lagi boleh santai lah. tuh. Boleh sama lah. ini nih si Dennis Smith Junior tuh. Lagi nyantai. Foto. Iya, bener. Ada Joel Embiid tuh tapi sombong anjing Joel Embiid. Kesel banget gue makanya. Sama Dario Saric di hotel. Gue foto aja. Gue bilang gitu kok momennya itu kok. Ya, tenang. Itu gak usah diajarin, itu mah gue insting. Tenang. Iya, Michael Finley. Tapi ya gitu aja sih. Ada Michael Finley. Ada berangkat ke sana. Ya? Berangkat ke sana. Dia kan yang ngambil birnya dari Luka Doncic. Itu dia. Iya bener. ini influencer yang Manila foto sama Ben Simmons. Lu iya. Emang momennya sih kalau Kenapa ada di handphone lo? Karena dia pakai handphone gua. Oh terus di airdrop. Iya di airdrop gitu, pinjam handphone. Kenapa ada di handphone lo? Nah gitu. Ya kurang lebih begitulah momennya. Nanti teman-teman di PJ bilang ngomong ke saya, kenapa ada foto Spin Boy sama Jamoran di handphone lo? Stephen Marbury. Oh iya boleh. Boleh itu. Jujur yang pernah nangis kan? Iya. Iya. Nangis di YouTube nangis. Iya. Nah itu dia jadinya gitu. Makanya momennya nanti Ya, semoga kesampaian ya. Tapi kayaknya kita bawa aja deh merchandise Iya sini gitu. bawa aja. Ya siapa tahu dapat tantangannya kan buat kita tampilin bawa pajang di sini. Tanda tangan Jamoran bahaya tuh. Kasih satu ke dia. Dipakai. Pakai orang jelek. Ya yang penting foto aja, habis itu dicopot juga bodoh. Dipegang aja, pegang aja. Iya benar-benar. Ya, makanya nanti lu ini ya save light ya, Koye. Semoga amin. Semoga tapi gue impress. Thank you Foot Locker karena mereka support juga podcast basket. Tapi yang waktu Kobe ke Filipina itu ya gue udah denger cerita karena dulu gue sama Nike juga kan. Emang gue diceritain hal yang sama persis karena sales walaupun bisa dibilang Indonesia marketnya dalam 20 tahun terakhir udah jauh lebih gimana gitu, tetap aja nggak sebanding sih dibanding negara-negara yang disebut Rico tadi, jauh maksudnya masih jauh lah. Ya buat Nike setidaknya atau nggak Foot Locker ya misalkan mau datangin pemain di sini Jalen Brunson boleh tuh datang, Tyrese Haliburton tuh datang sih. Tapi Jamoran 3-nya suka nggak lo? Suka. Bagus. Ya kan gue juga. Gak ada di Foot Locker ya, gue mau dah. Dan gue cukup ada yang dua. Dan gue cukup berbangga. Yang gue dikasih nanti di sana itu nggak masuk sini. Oh nggak ada. Colorway-nya. Iya, colorway nggak ada. Kok lu udah tahu colorway? Tadi si Fitra bilang ini nggak ada di nanti nggak akan masuk Indo. Buat kita nggak ada titip dong. Kayaknya udah gue bawain buat Raden deh. Kalau buat Raden aja. Kalau dia udah ini. Udah cabut. Ya gue mau sih Ja itu kan like-nya jadi J. Keren. Ja. Iya. Itu keren sih. Ya semoga dapat. Nanti gue bilang Fitra, bang 1 bang. Iya dia mah keren banget. Dua. Keren. Sama kan size. Enggak, semoga di Foot Locker nanti pas bulan depan kita ambil ada po. Iya, katanya nggak masuk sini. Enggak yang lain aja deh. Yang colorway yang lain. Colorway yang mana boleh kasih lihat nggak ke gue? Ada tahu deh tuh. Belum tahu. Belum. Oh ya udah. Harusnya yang dipakai dia di Cina itu yang abu-abu mungkin ya, mungkin. Oh mungkin ya. Tahu, iya. Mungkin nanti deh, ntar kita lihat deh. Pokoknya nanti lu baliknya kapan? Berarti Minggu udah balik. Dari sana flight Minggu malam jam 7. Oh ya berarti minggu depan hari biasa kita udah sudah take podcast ya. Iya. Buat ngobrolin Jamoran pasti ada berita itu ada berita. Jelas, iya dong. Ya jadi minggu depan ada episode tayangan spesial kita obrolin pengalaman Rico sama Jamoran. Lo mau bahas ini nggak? Satu lagi dong. Apa? Foot Locker akan ada kejutan dari salah satu lini sepatunya yang ada di situ. Kan biasa teaser nih. Iya. Dia mau mengundang kembali si streetball paling populer itu. Mau kesini lagi. Oh, Tapi diundang jangan. Oh jangan. Udah jangan.
Jangan. Tapi Yang paling populer. Kan bukan. Bukan. bukan itu ya. Bukan, nanti ambil kesimpulan aja lagi. Oh iya nanti kita ini ya. Makin sering kesini deh dia pokoknya. Oh. Nah dia baru bekerja sama dengan si sepatu itu. Oh. Masa sih bukannya dia udah ada deal sama sepatu lain? Iya justru si sepatu lain yang itu kan belum bikin acara di sini. Lo tau maksud gue siapa Iya kan? tahu jelas. Oh, Dia doang yang gak tahu. Dia. Anjir gue gak tahu siapa lagi aku. It's so simple man. Kan cluenya yang paling sering kesini dia semakin sering kesini. Oh. Iya, iya, nggak usah iya, dibahas, iya, nggak usah iya. dibahas. Kenapa lu tadi Bro? Kenapa? Hah? Bro? Ya dia sama brand itu kan udah lumayan dia umumin juga di sosmed gitu. Enggak, yang tadi lu bilang sebelum udahan mau bahas apa tadi? Oh ini. Apa? Yang tadi lo bahas sih. Dari tadi lo bahas Doncic mulu. Gue kira lo mau bahas Luka Doncic. Ah nggak usah lah. Lo foto dia tembak dari tengah lapangan. Dia kan cuma udah jadi cover majalah itu doang kan? Men's Health kan? Iya main sel deh. Tapi memang kayaknya tahun depan ini hot take saja sebelum udahan Iya. ya. Tahun depan Luka Doncic MVP. Gua kasih tahu aja. Gua kasih tahu. Lu apa ya? Luka Doncic tahun depan gimana? Kalau gue MVP tahun depan fix itu fix. Wah lu ngeremehin. Enggak, tapi kayaknya Luka Doncic cuma 5 game doang dia kurus gitu, habis itu 10 game ke depan. Iya. Gemuk lagi, tapi gue MVP kalau gue. Luka Doncic tahun depan MVP fix kalau gue. Fix. Enggak top 3 ya. Top Lu 3 tahu lah ya. gue segimana suka Doncic, tapi Ya. top 3 lah. Masa lu remehkan Wembanyama? Enggak, Luka Doncic. Diam ujar Jokic. Enggak. Gue Luka Oh dia Doncic juga tahun depan. Jokic lagi seneng-senengnya lagi. Oh, iya. Baru juara kudanya. Wah gila. Lo tahu lo pasti juga sama. Berapa orang ngirim gue itu meme. Ya maksudnya antara kita iya ya. Itu di DM gue banyak. Sampai gue udah belum balas-balas. Banyak banget yang ngirim gue gitu. Karena segitu dampaknya seorang Jokic. Kita melihat dia seneng. Iya. Gila ya. Gila, nangis lagi. Iya. Nuggetsnya sampai posting. Iya. Padahal kan yang Bleacher Report aja dia menang NBA aja santai aja kan. Iya. Tapi ini nangis loh, kuda. Apa dia kudanya pun digini. Sempet ya ada jokinya juga tapi kudanya juga kena. Kan dia Wah, pecah berarti sih dari dia. kecil bareng Paul. Hah? Coba dari kecil bareng itu mah. It- Iya. Jokinya kan dipeluk. Ada yang komen. At least he's 6'6". Karena tinggi juga. Tinggi ya? Tinggi Joki? segini. Oh karena dia yang naik yang apa tuh yang Jokinya. pakai dia duduk dia bukan duduk di kudanya kan? Enggak, dia lagi jalan udah Dia maksudnya selebrasi. bukan joki karena joki yang yang harus naikin kuda itu harus kecil kan? Oh, enggak tahu gue. Iya, itu harus kayak low five lah, 5 foot. Iya karena mereka harus nempel sama kudanya. Iya. Kalau dia kan yang pakai apa sih namanya? Iya, kayak itu beca ya. gitu apa sih? Iya. Yang belakangnya tuh ada dudukan. Iya itu. Kusir. Tahu lah tuh. Nggak, tapi Luka Doncic itu kenapa gue bilang MVP? Karena dia ngurusin badan itu for a reason. Pasti ada Doncic. redemption. Iya, Luka Doncic. Doncic. Oh, Luka Doncic. Ada redemptionnya lah. Ada redemption season gitu. Kayaknya menurut gue ya. Iya, gue setuju dan dari awal. Jadi gini, ini kan akumulasi apa yang dia udah lakuin kemarin. Cuman Iya. kemarin dia baru mulai pas Januari atau Februari kan. Dia baru mulai main. Jadi yang kita lihat dia pas mulai playoff itu bukan ujung apa hasil yang dia mulai. Sekarang baru orang bilang oh summer dia bukan. Ada tapi gue lupa ada analis mana yang membahas bahwa gym yang dia biasanya pakai summer di tempat dia tinggal baru ada beban sekarang. Jadi dulu tuh dia mainnya basket, di summer dia main tapi main basket. Makanya fitness dia kayak KD pernah bilang kan LeBron tuh berjam-jam berjutaan dolar untuk kayak nge-gym. Gue sih itu buat gue buang-buang waktu. Gue prefer untuk waktu gue digunakan untuk main basket aja. Jadi sama 8 jam tapi gue 8 jamnya maunya main basket doang. Jadi dulu Luka Doncic gitu. Sekarang katanya dia lebih lebih kayak jadi apa impactnya LeBron ke dia kayaknya ada deh ya. Kayak sekarang dia mau invest waktu untuk olahraga bukan hanya main basket. Iya, LeBron latihan jam 4 pagi. Jangan lah. Copycat. Dark Kok mode, tiba-tiba dark mode. 5 AM? Jadi gue ceritain dong gue. Iya. Kita lagi ngomongin apa? Jadi LeBron awalnya gini kan gue suka cari kesalahan LeBron lah ya. Bercanda. Iya. Gue chat sama dia diam-diaman. Apaan sih LeBron sosok zero dark mode mau playoff? Masa lu mau nggak mau main sosmed?
Gak usah ngabarin lah. Gak usah ngumumin gitu. Gak usah Lo ngumumin. berhentiin Lo aja. Berhenti. Berapa hari kemudian ternyata Kobe yang pertama. Gue komplain. Jadi gue forward kan. Ternyata dulu Mamba juga pernah bilang Mamba mode apa Mamba blackout. Iya. Oh Kobe juga pernah katanya dulu kayak gini. Itu bilang apa? Oh terbukti bahwa LeBron emang gak original orang.